Kepergok selingkuh mas, sama janda anak 2. Aku masuk ke kosannya itu, plafon atapnya tuh rubuh gitu. Cowok aku tuh kayak gelantungan, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Dia tuh bener-bener dipelet sama diguna-guna, karena pandangan dia tuh kosong, kayak orang kebingungan gitu. Apa ini karma, kutukan aku gitu? Dulu aku pernah menjalin hubungan sama suami orang, itu bos aku. Saya selingkuh sama janda di kosan. Suruh dia itu balik kampung biar nggak ketahuan kalau Sari itu hamil, mas. Dia itu sering pakai pakaian tuh yang seksi banget, mas. Dia ngepel, tapi kayak pantatnya itu ngangkat-ngangkat gitu, mas. Siapa namanya, Mbak? Novi. Novi ini? Fabio. Fabio. Pacaran udah berapa lama nih? 1 tahun. Setahun ya? Tahun lebih. Oke, kita lihat nih foto-foto mereka. Yakin mau diplomat di sini nih? Iya. Yakin? Soalnya biasanya habis diplomat di sini biasanya berantakan nih. Kalau nggak berantakan justru makin harmonis, bisa 2 kemungkinan. Iya. Iya kan? Yakin ya? Yakin. Oke, yuk. Maju. Maju. Iya. Handphonenya ditaruh dulu. Oke, lihat sini, buka tangannya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan gitu. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Mas, ini mau bisa jujur beneran nggak dia? Tenang aja, makanya lu lihat dulu, tenang ya. Oke. Gini, ada apa? Apa yang membuat kamu pengen kesini? Ada unek-unek apa? Jujur mas, sebenarnya saya capek banget sama hubungan ini. Sudah 1 tahun lebih saya pacaran, tapi tidak ada kejelasan tentang hubungan kami. Capek sama hubungan kalian? Nggak ada kejelasannya gimana? Kayak sering banget datang masalah, terus saya sering mengalah. Saya juga bingung mas, ini hubungan mau dilanjut atau mau udah kayak gini. Oke, jadi kepikiran mau udahan? Apa? Apa yang membuat lo tuh nggak jelas hubungannya tuh apa sih? Maksudnya ada masalah apa? Contohnya kasusnya apa? Kayak dia kepergok selingkuh mas, sama janda anak 2. Sama janda anak 2? Yang lebih parahnya, janda itu tetangga kosan saya. Tetangga kosan kamu? Iya mas. Oke, terus? Waktu itu pernah saya pergokin dia. Dia keluar dari kosan ceweknya itu, si janda itu. Terus dia cuman ngaku kayak perbaikin keran airnya itu yang bocor. Terus juga saya pernah pergokin dia mas. Saya pernah lihat kayak sepatu cowok saya di depan kosan si janda itu. Tapi saya nggak berani ngelabrak karena takut salah. Waktu itu pernah ada yang bilang ke saya, katanya pacar saya masuk ke dalam rumah janda itu mas. Dan bener aja saya ke situ. Si janda itu sedang pakai kayak baju suster kayak gitu. Baju suster? Iya. Emang dia suster? Enggak mas, dia cuman kayak pakai celana dalam warna rendah-rendah merah gitu mas. Tapi baju suster? Iya. Tapi saya cari cowok saya nggak ada. Saya cari kemana-mana juga nggak ada mas. Tapi dia pakai baju? Suster, cuman pakai kayak celana dalam rendah-rendah merah gitu. Tapi atasnya suster? Iya, itu loh mas, kayak baju suster yang dari kancingnya dari atas ke bawah itu kebuka. Oh, jadi kayak baby sister itu. Iya. Emang dia baby sister kali kerjanya nggak? Enggak mas, dia juga punya anak 2 kok. Tapi cowok kamu nggak ada di situ kan? Nggak ada, saya cari kemana-mana nggak ada mas, nggak ketemu. Berarti nggak ada dong cowok kamu di situ? Saya nggak tahu mas, tapi ada yang bilang ke saya, cowok saya masuk ke kosan itu si janda. Yang lebih parah itu, aku sering bantuin janda itu mas. Aku sering nganterin makanan ke janda itu, karena aku kasihan sama anaknya. Terus juga aku sering jagain anaknya, karena dia kerja sibuk di luar mas. Terus juga aku sering minjemin uang ke dia, karena dia lagi butuh. Bayangin, aku udah baik ke dia, tapi dia malah ngerebut cowok aku. Oke, apa aja yang lo tahu soal perselingkuhan cowok lo ini? Ini kan dugaan lo nih. Cowok aku juga sering datang ke kosan aku mas, dan tiba-tiba si janda itu ikut gabung gitu. Oh, datang ke kosan kamu? Iya, terus? Si jandanya malah ikut gabung. Terus Fabio juga kayak sering ngajakin aku ke kosan dia. Tapi pas di sana aku malah dicuekin. Dia malah asik sama janda itu. Terus Fabio juga kayak perhatian banget sama anak si janda itu. Perhatian banget sama anak si janda itu. Terus janda itu kalau ke rumah aku tuh nggak sopan mas. Dia kayak cuman pakai daster transparan, kadang pakai bra atau enggak gitu. Ada cowok kamu tuh? Ada. Dia depan cowok aku kayak gitu. Terus juga aku pernah pergokin cowok aku mas.
aku lihat ada celana sama bajunya itu di kamar si janda itu. Terus aku penasaran. Aku penasaran, aku masuk ke kosannya itu. Nah, pas aku masuk tuh, tiba-tiba plafon atapnya tuh kayak rubuh gitu. Terus aku ngelihat cowok aku tuh kayak gelantungan gitu, Mas. Nggak pakai baju, nggak pakai celana, cuma pakai boxer gitu. Di atas plafon? Iya. Berarti emang bener selingkuh nih? Iya, cuman dia ngakunya ini katanya abis benerin plafon atap rumahnya. Tapi cuma pakai boxer doang? Iya. Nah, itu emang aku lagi benerin plafon dia. Cuma yang di atas itu dia minta bantuin, ada kayak tikus mati itu di atas, jadi makanya dibantuin. Kamu kok cuma nggak pakai baju celana, pakai boxer doang? Iya, memang apa namanya, lagi gerah aja Mas waktu itu. Lagi panas, cuacanya lagi panas, makanya buka baju gitu. Makanya cuma pakai boxer doang. Boxer juga nggak terlalu pendek kok, yang panjang, yang sopan, nggak terlalu pendek-pendek banget. Tapi kenapa lo nggak tinggalin aja cowok lo kalau udah tahu dia selingkuh? Ya karena aku sayang banget Mas sama dia. Dan aku masih percaya sama dia. Apapun yang dia bilang. Dia kan bilang dia tuh dipelet sama si janda itu. Terus dia dijampe-jampe gitu. Kata cowok lo? Iya. Dan lo percaya? Percaya Mas. Dan Mas Uya kenal nggak ada dukun atau apa gitu yang bisa ngilangin jampe-jampe? Nggak tahu, gua nggak pernah main dukun. Dan aku yakin Mas, dia tuh benar-benar dipelet sama diguna-guna. Karena pandangan dia tuh kosong. Kayak orang kebingungan gitu. Dan dia sholat nggak? Pernah sholat nggak? Enggak Mas, dia nggak pernah sholat. Sholat Jumat nggak pernah juga? Enggak. 5 waktu nggak pernah sholat? Enggak. Wah, lo gimana sih? Ya, kan saya nonis Mas. Oh, lo bukan Islam? Iya, saya Kristen. Oh iya, pantas. Nah, begitu. Iya. Aku pikir, oh iya, salah gue. Iya, makanya nggak pernah sholat, iya. Apa yang membuat lo yakin dia diguna-guna atau kena pelet? Aku tuh pernah nemuin benda-benda aneh kayak gitu Mas, sama kayak bunga-bunganya di tas dia. Terus aku juga kayak pernah cium aroma badan dia tuh bau banget Mas, sampai aku tuh kayak pengen muntah gitu. Tapi itu pacar aku, jadi aku harus kayak biasa aja. Emang badannya bau apa emang gimana nih? Nggak tahu Mas, saya nyiumnya tuh kayak bau banget gitu. Saya yakin itu ciri-ciri diguna-guna Mas. Nah lo kenapa nggak langsung nemuin si janda itu aja, langsung ngomong gitu? Gimana saya menemuin Mas? Dia tiba-tiba ngilang gitu aja. Kabarnya sih dia katanya hamil. Cuman saya masih penasaran kenapa dia tiba-tiba ngilang kayak gini. Ngilang sekarang, jadi nggak ada lagi di sebelah kosan lo? Nggak ada, saya telepon WA-nya semua nggak aktif Mas nomornya. Ya bagus dong, kan berarti emang nggak ada apa-apa sih sama dia. Tapi dia ngilang sekarang? Iya, dia ngilang tanpa kabar. Oke, apalagi yang pengen lo omongin sama pacar lo nih? Dari masalah ini sih aku jadi ingat masa lalu aku Mas. Kenapa? Dulu aku pernah menjalin hubungan sama suami orang. Itu bos aku. Bos kamu? Bos di tempat kerja. Terus kamu tahu nggak di suami orang? Enggak Mas, awalnya aku tahu Rian itu duda. Terus? Setelah 5 bulan aku pacaran sama dia, tiba-tiba istrinya ngelabrak aku. Dan dia bawa 3 anaknya itu. Suruh dimaki-maki tuh? Iya, aku dimaki-maki terus kayak bener-bener diinjak-injak deh sama dia. Tapi aku bener-bener ngerasa bersalah di situ. Aku ngerasa apa ini karma, kutukan aku gitu. Enggak lah, itu atau kamu juga kan nggak tahu dulu dia suami orang kan? Iya. Sekarang gini aja, komunikasi sama pacar kamu. Kalau menurut gue sih, sorry Mas, aku bukannya mau gimana-gimana. Kalau emang pacar kamu udah ketahuan selingkuh dari awal segala macam ya, ngapain lah diterusin sama orang selingkuh? Lah, kok Mas jadi nyumpain saya nggak sama dia dong? Lo enggak, saya ngomong secara umum. Kalau udah laki-laki selingkuh dari pacaran, ngapain diterusin lagi? Bener nggak sih? Gue salah apa nggak sih? Tapi kan apa yang diomongin belum tentu benar Mas. Oh iya, nah kan sih gue ngasih sarannya, kalau laki-laki udah ketahuan selingkuh, nggak usah diterusin lagi perjanjian perkawinan. Ini untuk semua perempuan gitu loh. Ya Mas, sebagai anggota DPR itu harus bijaksana dong. Harus gimana? Siapa sih gimana coba? Ya harus lebih bijak lagi buat berpikir. Loh, saya salah nggak sih? Saran buat wanita-wanita kalau masih pacaran, pacarnya ketahuan selingkuh berapa kali, nggak usah dilanjutin, bener nggak sih? Kan gua nggak ngomong dia. Kalau lo belum tentu benar ya berarti lo bela, lo berani duduk di sini apa enggak gitu loh. Gue kurang bijaksana gimana ya kan? Kalau nggak bijaksana gue bijak sini deh. Jadi gini lah, pokoknya lo nanti coba lo duduk di sini gue pengen dengar. Lo berani nggak? Berani saya. Oke.
Kalau gitu, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Oh, jadi selama ini kamu juga pernah pelakor ya? Pernah ngerebut suami orang gitu? Terus kamu nuduh-nuduh aku gitu, aku pacaran sama janda anak 2. Tapi kan itu masa lalu aku. Ya biarpun masa lalu, tapi kan kamu nggak pernah cerita sama aku itu Nah, kan dia udah cerita tadi. Iya. Iya, nanti dicerita pas di tempatnya Mas Uya. Sebelum-sebelumnya kamu pernah nggak cerita sama aku? Nggak Yang pernah penting kan? kan aku jujur, nggak kayak kamu bohong. Jauh sekarang kamu berani nggak di sini? Berani saya. Coba. Ayo duduk sini. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Tapi Mas, apa yang saya omong itu bisa disaring nggak Mas? Nah, disaring. Iya. Ya, ya, gimana ya? Nanti kita pakai 3 kali penyaringan kali ya? Ya ngomong nggak gini? Takutnya Oke. kebongkar lagi. Tapi kamu jangan marah ya, kan kamu pelakor dulu. Oke, udah sekarang gini. Napas yang dalam dari hidung, bawa nyembuh dan gitu. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Bener nggak lo selingkuh sama janda sebelah kosan cewek lo? Iya bentar Mas, saya selingkuh sama janda di kosan sebelah cewek saya itu. Bahkan waktu saya ketahuan selingkuh sama Sari, saya buru-buru suruh dia itu balik kampung biar nggak ketahuan kalau Sari itu hamil Mas. Oh benar. Jadi kamu yang nyuruh si janda itu pulang kampung, gara-gara dia hamil. Oke, jadi kamu hamilin janda itu? Ya saya nggak pernah gituan Mas sama dia Mas, saya nggak tahu itu anak siapa yang dikandung oleh Sari itu Mas. Tapi lo pacaran sama Sari itu? Ya sempet pacaran Mas. Ya gimana saya nggak tergoda sama Sari Mas. Dia itu sering pakai pakaian tuh yang aduh seksi banget Mas. Dan mengundang buat saya itu tertarik sama dia Mas. Saya terkadang juga disuruh bantuin dia buat benerin TV lah. Tapi dia lain kali datang-datang pakai baju-baju seksi, ngepel lah apalah. Ngepel? Iya, di rumahnya itu dia sering kali, saya pas di rumah dia itu dia ngepel, tapi kayak pantatnya itu ngangkat-ngangkat gitu Mas, kayak seolah-olah tuh memancing saya buat tergoda sama dia. Oke. Oke, jadi kamu tergoda lah intinya? Iya, saya tergoda Mas. Padahal kamu punya pacar kan cantik juga nih? Iya, emang pacar saya juga cantik, tapi Sari lebih menggoda Mas. Dan kebetulan emang saya frustasi Mas, karena saya berbeda keyakinan sama dia, sama pacar saya Mas. Oh yang sekarang nih di sini? Iya. Terus waktu lo gelantungan di plafon tuh bener lo lagi selingkuh sama dia berarti? Iya Mas, waktu itu saya memang lagi selingkuh sama Sari Mas. Jujur, abis main sama Sari Mas waktu itu. Terus karena panik, saya langsung naik atas plafon Mas. Dan tiba-tiba pas saya lagi sembunyi di atas plafon itu, tiba-tiba plafon itu jatuh Mas. Dan saya juga kaget ada pacar saya pada waktu itu. Itu waktu pakai baju suster tuh, dicari-cari, digerebek sama cewek lo tuh, ada lo juga di dalam rumah itu? Oh enggak Mas, itu saya nggak tahu Mas. Baju suster tuh nggak ada lo? Nggak ada saya itu Mas. Saya juga baru tahu kalau dia pakai baju-baju suster kayak gitu. Selama sama lo nggak pernah pakai baju suster? Yang saya tahu itu dia imajinasi itu tinggi Mas. Si Sari ini? Iya. Dia lengkali pakai baju satpam gitu Mas. Bersama kamu pakai baju satpam? Pakai baju satpam Mas. Ya fantasinya mungkin macam-macam Mas. Tapi kalau baju suster jujur saya belum pernah Mas. Justru saya juga jadi penasaran Mas. Oh gitu? Iya. Sebenarnya saya juga frustasi Mas soal hubungan ini Mas. Karena hubungan ini tuh menurut saya udah susah Mas, karena penghalangnya itu kuat banget Mas. Ya itu karena kita berbeda agama Mas. Makanya pelarian saya itu ke cewek-cewek gitu Mas. Tapi sebenarnya saya itu cinta sama Novi Mas. Cuma karena kita berbeda keyakinan, pelarian saya ke cewek-cewek lain Mas. Nah satu lagi Mas yang buat saya frustasi Mas, atau buat saya itu sakit hati, bapaknya Novi itu ikut campur Mas. Jadi suatu waktu bapaknya Novi itu pernah datang nemuin saya. Bapaknya Novi bilang untuk jauhin anaknya, karena katanya anaknya mau dijodohin sama
orang lain yang seagama sama dia atau seiman sama dia, Mas. Jujur ini juga Novi belum tahu, Mas, soal masalah ini. Ya, lo simpan sendiri aja. Iya, saya simpen sendiri, Mas. Karena biar semua itu kelihatan baik-baik aja, Mas. Terakhir, saya dikasih uang segepok oleh bapaknya Novi buat jauhin dia. Karena dia merasa saya itu tidak pantas buat anaknya. Karena bapaknya bilang Novi itu lebih pantas oleh pilihannya sendiri, Mas. Terus uangnya lo terima? Uangnya nggak saya terima, Mas. Saya nolak uangnya itu. Saya masih punya harga diri, Mas. Saya masih bisa kerja, masih bisa cari uang. Nah bagus nih, cowok lo punya pendirian. Uang, ditawarin uang sama bapak lo segepok, dia nggak terima. Tapi pas bapaknya pergi, saya panggil lagi, Mas. Hah? Terus? Saya ambil lagi uangnya. Oh, baru gue puji. Kan lumayan, Mas. Banyak loh duitnya segepok. Bisa buat main cewek lagi. Aku gak nyangka ayah aku senekat itu sama kamu. Oke, jadi lo sama Novi udah frustasi nih? Ya saya frustasi, Mas, karena berbeda keyakinan juga. Lagian sekarang juga saya lagi deket sama cewek lain juga kok, Mas. Ya karena abis dapat duit kan dari bapaknya. Kebetulan saya lagi deket juga sama ada janda, Mas, satu yang namanya Nisa. Tinggalnya di Palmera, Mas. Tapi saya juga lagi bingung nih, Mas, karena si Nisa ini ternyata masih punya pacar. Pacarnya juga itu petugas KPPS lagi. Oh, pacarnya petugas KPPS? Ya mungkin duitnya lebih banyak kali, Mas. Oke. Jadi dia punya pacar janda namanya Nisa, petugas KPPS. Oke. Terus emang kenapa kalau petugas KPPS? Ya petugas KPPS mungkin duitnya lebih banyak kali, Mas. Oke, kan pemilu juga udah lewat ya kan? Jadi lo sama si Novi mau gimana hubungannya nih? Ya saya sih terserah dia juga, Mas, karena memang saya juga punya banyak salah juga, Mas. Dan saya juga udah berdosa banget karena udah nerima duit dari bapaknya juga buat untuk main perempuan lain. Jadi terserah Novi mau lanjutin atau enggak. Begini. Yaudah. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Lah, pacar saya mana, Mas? Pacar lo pergi dijemput pacar tadi petugas KPPS. Pacar gue dijemput oleh petugas KPPS. Tadi pacarnya dia punya pacar petugas KPPS. Petugas KPPS. Lah kan Novi di sebelah saya, bukan Nisa. Emang yang Nisa yang mana? Enggak, Mas. Ini petugas KPPS yang mana sih, Mas? Lu kejar-kejar mumpung masih di lift kali, cepetan. Aduh. Kan dia bingung kan. Dadah.